Terus maju membangun Indonesia, generasi harapan, generasi harapan untuk Indonesia sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Amin. Alhamdulillah Bu ya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan pertemuan kali ini kembali kita bisa bertemu kembali di pertemuan rutin kita Bu yang kita lakukan setiap bulannya ya. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa memberikan keberkahan, kemudian menambah ilmu, wawasan untuk kita semua sehingga bisa kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasa ibu-ibu, mari kita awali pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita awali berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah ibu-ibu, kembali pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang kesejahteraan sosial, disabilitas dan lansia. Jadi modul ini modul kelima Bu, modul kelima tentang kesejahteraan sosial. Di sana membahas tentang disabilitas, disabilitas itu yang cacat maksudnya, termasuk juga yang lansia. Untuk pertemuan kita kali ini dengan waktu yang singkat ini, nah mungkin kita bisa bahas secara keseluruhan Bu, semuanya. Maka fokus kita pada hari ini tentang disabilitas. Apa itu disabilitas? Kemudian hak-hak terhadap disabilitas. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu, kira-kira menurut Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang disabilitas? Ibu Rahma, apa menurut disabilitas itu? Ya, disabilitas itu adalah orang cacat. Jompo. Kan? Kalau jompo itu termasuk lansia, lanjut usia. Ya. Iya, baiklah. Nah, makanya kita gunanya pelajaran ini kita mengetahui. Jadi tentang materi kita modul 5 ini tentang kesejahteraan sosial itu berkaitan dengan disabilitas, kemudian tentang nanti lansia dan sosial. Baiklah, kita maaf ya, saya berdiri ya. Nah ini. Pertama kita fokus pada disabilitas. Disabilitas itu apa disabilitas? Ya seperti yang sampai Bu Rahmat tadi, benar. Disabilitas adalah orang, mohon maaf nih, orang cacat. Nah, orang punya faktor. Disabilitas atau penyandang disabilitas itu apa disabilitas? Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik. Jadi dia punya keterbatasan fisik. Kemudian intelektual. Intelektual itu maksudnya pikiran, Bu. Pikiran. Akalnya. Iya benar, akalnya kurang. Kemudian mental itu jiwanya, jiwanya. Atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan. Jadi yang tadi punya keterbatasan fisik, punya keterbatasan akal, kemudian dia punya mental jiwa atau sensorik. Sensorik kalau istilah kerennya tuh dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi. Artinya itu maksudnya keterbelakangan itu ketika dia beraktivitas dalam lingkungan itu berdampak pada apa? Keterbatasan dia, keterbatasan dia untuk berinteraksi, untuk bergaul, berapa lagi tuh? Apa namanya istilahnya Bu ya? Main-main gitu. Istilah main-main gitu Bu ya. Bergaul dan lain sebagainya. Jadi punya kesulitan secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak dan undang-undang. Jadi dia untuk berinteraksi itu berat. Nah, sementara untuk kalau untuk PKH yang diakomodir atau yang
bantu dalam program PKH pemerintah kita itu yang berkaitan dengan disabilitas yang berat. Nah, yang berat Bu. Kalau ini kan disabilitas nih, dia punya keterbelakangan fisik dan medis. Misal contoh, dia buta, dia apa, tangan nggak punya, gitu kan, lumpuh dan sebagainya. Untuk yang diakomodasi atau yang dibantu oleh pemerintah berkaitan dengan program PKH itu yang berat. Kalau disabilitas berat itu dia tidak bisa sama sekali berinteraksi. Jadi aktivitasnya itu total penuh, perlu apa? Dukungan dari orang lain. Nggak lumpuh total, nggak bisa apa-apa sama sekali. Kayak misal contoh, ada kita lihat orang yang disabilitas yang contohnya dia nggak punya tangan, kan tapi dia jadi ada orang kaya kan, punya jadi apa kan, misal atau dia punya bekerja dan lain sebagainya. Dia disabilitas, tapi dia belum masuk kategori disabilitas yang berat. Tapi kan sebenarnya dia nggak bisa sama sekali, nggak bisa apa Bu, mau maaf nih, mau apa, buang air, mau mandi dia nggak bisa lagi. Dan lumpuh total. Bahkan kita temukan kan kadang-kadang waktu bayi. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bu? Ayo Bu. Ya, terkait disabilitas, jadi saya ulangi, orang yang mengalami keterbatasan, baik itu fisik, akal, kemudian apa lagi? Mental, dalam untuk berinteraksi sama orang lain. Ya, itu satu. Kemudian hak-hak. Nah, bagaimanapun Bu. Jadi orang yang mengalami disabilitas ini bukan berarti mereka dikucilkan. Jadi kan banyak kan orang ya itu nggak boleh Bu. Mereka juga punya hak, sama seperti yang kemarin anak. Ya, untuk orang disabilitas yang cacat juga mereka punya hak. Ya, mereka punya hak. Hak mereka itu pertama hak untuk hidup. Jadi orang yang punya disabilitas mereka punya hak untuk hidup. Kemudian mereka punya hak untuk bebas dari cercaan. Jadi nggak boleh mereka dihina-hina Bu. Ya. Tapi kalau dia kayak anak syariah itu meludah ya anakku. Itu kalau ada mak cakapnya anak gadis awak 3 situ keluarkannya itu padahal dia udah sunat ya kan. Kenapa marahi juga sih? Dia ke belakang, dia kemana belakang gimana Bu? Dia punya keterbelakangan. Gimana caranya? Ini kencing asal aja. Iya, kencing asal. Ya itu tadi. Ya benar. Tapi kalau nanya apa iya, dia udah sunat kan. Iya. Anak gadis awak duduk di emperan dibukaannya gitu. kadang di jalan aja begitu. Ya gitu, makanya kayak seperti itu caranya kita tetap batasi anak kita. Makanya udah datang udah kami tutup pintu. Ya kita kurangi interaksi dengan dia. Tapi bagaimanapun ya itulah keterbelakangan mereka kan tadi. Mental berarti dia kan ada masalah dengan mentalnya. Dia punya hak juga. Nggak boleh dia nggak boleh dihina, dicerca, di lain nggak boleh. Caranya kita menghindari saja. Jangan sampai juga menimbul ketersinggungan orang tua gitu kan dan lain sebagainya. Kita harus maklumi. Nama juga ya tadi ini tadi keterbelakangan dia nggak punya apa gitu, nggak apa pada apa nih akalnya udah nggak sempurna seperti orang biasanya. Makanya mereka punya hak dapat bebas dari cercaan, kemudian mendapat perlindungan. Harus dapat perlindungan, harus dilindung mereka, mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum tahu Bu, kalau ada masalah mereka harus dibela dengan hukum. Kemudian dia juga berhak untuk sekolah. Makanya kalau ada intervensi itu yang itu bisa disekolahkan ke SLB ya kan? Boleh belum dulu nggak? Oh iya. Mau dibawa kerjanya bang katanya. Itu anak Mbak Ran ikut Ren di Ren. Oh Ren. Apa Ibu belum Ya. Ibu nggak apa-apa. Iya jam 10 kadang udah diterapkan sama waktu. Iya kasihan dia nggak apa-apa. Bertiga aja. Pulang dulu lah. Iya oke. Makasih Bu ya. Nah. Oke Ibu, ya. Bisa kita lanjut Bu? Ya, bisa. Ya mereka mendapatkan bantuan bersekolah, mereka harus dapat Bu. Hak mereka untuk sekolah itu juga harus dipenuhi. Kalau bisa mohon maaf nih, kalau kita punya anak seperti itu ya mereka punya hak mendapatkan bersekolah. Kemudian bekerja sama seperti orang lain bekerja sesuai dengan kemampuan mereka, ya keterbatasan mereka kan kita bisa maklumi. Makanya sekarang itu pemerintah bahkan ada kita lihat kemarin waktu Olimpiade SEA Games bukan? Ada khusus diadakan perlombaan untuk orang-orang yang disabilitas khusus untuk mereka. Karena bahkan ada kita lihat ada orang yang disabilitas yang catat tadi, tapi dia punya keahlian dalam melukis kaligrafi dan lain sebagainya. Gitu, bukan? Kemudian untuk hidup sehat sama seperti yang lainnya, beribadah, jadi nggak boleh dikucilkan, berolahraga, bebas dari kekerasan, banyak Bu. Kemudian eksploitasi itu paham Bu?
jual apa? Di apa misalnya contoh anak itu dipaksa untuk bekerja, jualan tanpa kenal waktu. Beda kalau dia atas keinginan dia sendiri. Ya, misal contoh kalau kita lihat di kota-kota itu Bu, anak-anak putus sekolah disuruh ngemis. Nah, nggak boleh itu, nggak boleh. Di kota-kota besar ya kan. Bahkan di sini kita, di tempat kita, di kampung kita juga sebagian ada. Kita lihat-lihat kan. Nah, jadi nggak boleh mereka, hak mereka untuk sekolah harus berikan sekolah gitu. Kecuali misal harus bedakan Bu, misal ada anak kita nih, dia membantu kita dalam berjualan, ya itu harus keinginan dia tanpa mengganggu waktu sekolah mereka. Nah, itu beda, itu bukan apa, kita nggak melanggar hak. Misal ada yang mohon maaf nih khusus, tapi anak kita yang apa ya, yang misal ada kelumpuhan, yang disabilitas tadi, kan kadang-kadang dimanfaatkan sama orang Bu. Kalau yang disabilitas ini, oh kena dia lumpuh, orang kan jadi kasihan, minta apa dijadikan dia komunitas untuk apa, berjualan. Nah, kemudian tidak dikucilkan, diperlakukan sama dengan orang lain, jadi harus sama. Jadi sama seperti materi sebelumnya Bu yang kita sampaikan di bulan yang lalu berkaitan dengan perlindungan anak, begitu juga dengan disabilitas, khusus disabilitas. Karena modul ini tentang disabilitas itu harus mereka punya hak untuk tadi terbahas mereka, sama seperti kita orang biasa. Ada pertanyaan Bu sampai sini Bu? Enggak bosan Pak, jadi nggak ada pertanyaan. Cukup Bu. Oke, kalau cukup, terima kasih pada ibu-ibu atas waktu yang diberikan kepada saya, kemudian pada kita semua hari ini bisa hadir di pertemuan ini. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa memberikan sesuatu yang baik buat kita semua, bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Saya sebagai pendamping sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata, bertingkah laku, karena sebagai manusia punya kekurangan dan keterbatasan. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.